Questo annuncio pasquale abbraccia il mistero della nostra vita e il destino della storia e ci raggiunge fin dentro gli abissi della morte, da cui ci sentiamo minacciati e a volte sopraffatti. Esso ci apre alla speranza che non viene meno, alla luce che non tramonta, a quella pienezza di gioia che niente può cancellare. La morte è stata vinta per sempre. Lasciamoci stupire da Cristo, lasciamoci cambiare il cuore dal suo immenso amore per noi. Chi ha in mano armi le deponga, chi ha il potere di scatenare guerre scelga la pace, non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo, non con la volontà di dominare l'altro, ma di incontrarlo. Ci stiamo abituando alla violenza, ci rassegniamo ad essa e diventiamo indifferenti alla morte di migliaia di persone, indifferenti alle ricadute di odio e divisione che i conflitti seminano, indifferenti alle conseguenze economiche e sociali che essi producono e che pure tutti avvertiamo. C'è una sempre più marcata globalizzazione dell'indifferenza, per richiamare un'espressione cara a Papa Francesco, che un anno fa da questa loggia rivolgeva al mondo le sue ultime parole, ricordandoci quanta volontà di morte vediamo ogni giorno nei tanti conflitti che interessano diverse parti del mondo. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Amerika Serikat kembali menggertak Iran dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Jangka waktu serangan Amerika Serikat ke Iran diperkirakan terjadi dalam sepekan ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Dua hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran.
Tak hanya berdampak pada krisis energi, dampak perang kini menyasar pada naiknya harga plastik di Indonesia. Bahan baku plastik nafta berasal dari Timur Tengah digunakan untuk berbagai industri. Aini, pedagang minuman es di Cirebon, Jawa Barat ini mengeluh melonjaknya harga plastik kemasan beberapa waktu belakangan. Plastik menjadi kebutuhan utama untuk sedotan serta kemasan minuman es yang dijualnya. Jika ia menaikkan harga jual es, pembeli pasti mengeluh, sementara jika tak dinaikkan ia hanya mendapat untung tipis. Alih-alih saling mengerti, pembeli justru komplain saat harga minuman es naik Rp1.000. Iya, komplain, mana katanya enggak Bu aja. Itu naik semua, sedotan naik, plastik naik. Ya enggak lah, kalau segitu ya enggak apa-apa, kalau enggak ya enggak mau aja. Ya udahlah, terpaksa ibu sih. Ya kalau kita sebagai pembeli kan awalnya beli 5.000, tadi juga beli 5.000, sekarang masih tetap 5.000, jadi tahunya segitu harganya Mas. Jadi nggak mau tahu ya harga bahan baku? Iya, karena konsumen kan tahunya segitu harganya, jadi tetap beli 5.000 tadi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang di Timur Tengah. Indonesia masih bergantung bahan baku impor plastik, khususnya nafta dari Timur Tengah. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu Pak ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. 70% nafta yang digunakan di seluruh dunia berasal dari Timur Tengah. Nafta tidak hanya digunakan untuk bahan baku plastik, namun juga produk rumah tangga, mainan, suku cadang otomotif, sarung tangan karet hingga ban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu dampak perang Amerika Israel dengan Iran juga dirasakan rakyat Pakistan. Harga bahan bakar minyak melonjak drastis dan masyarakat pun kesulitan mendapatkannya. Daerah Balochistan, Pakistan menghadapi kekurangan bahan bakar yang semakin parah. Hari Jumat waktu setempat terpantau sejumlah SPBU tutup dan warga pun harus mendorong kendaraan motor mereka. Ribuan pedagang dan pekerja transportasi kehilangan pendapatan karena tidak mampu membeli bahan bakar dengan harga yang melonjak drastis. ایرانی پیدا کیږي نه په 400 روپۍ یو لیټر خالي تیل دی اوس هم بیزاره کړي د رخصه په خدای وس بتا بیزاره چې وی درو کسه ستاري کرایه نه ورکې چې 500 روپۍ لاري او و 300 روپۍ درکو. Secara nasional, harga bahan bakar telah melonjak dengan bensin mencapai PKR 458,41 per liter dan solar naik menjadi PKR 520,35 per liter, memicu pembelian panik dan memperburuk kelangkaan. Dampaknya menyebar ke seluruh kehidupan sehari-hari dengan transportasi yang melambat, rantai pasokan makanan yang tertekan, dan biaya pertanian yang meningkat karena harga solar yang lebih tinggi. Pemerintah setempat telah menerapkan langkah-langkah penghematan, termasuk 4 hari kerja dan peralihan ke sekolah daring dalam upaya mengurangi konsumsi bahan bakar. Gelombang protes pecah di Pakistan setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar secara tajam, dipicu lonjakan harga minyak dunia akibat krisis di Timur Tengah. Ribuan warga turun ke jalan di Lahore, Pakistan, memprotes kenaikan tajam harga bahan bakar yang diumumkan pemerintah. Massa membawa spanduk dan bendera, menyuarakan penolakan terhadap lonjakan harga yang dinilai memberatkan rakyat. Pemerintah Pakistan melalui Menteri Perminyakan Ali Pervez Malik resmi menaikkan harga bensin dan solar menyusul kenaikan harga minyak global. हुकूमत ने हालात की आड़ लेके अवाम पे पेट्रोल बम गिराया है। आलमी मंडी में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी जितनी इन्होंने जनाब पाकिस्तान के अवाम पे जुल्म किया इन्होंने,
और चूंकि हर चीज का तल्लक पेट्रोल के साथ होता है, गरीब अवाम बिल्कुल पिस जाएगी इसके साथ, हर चीज महंगी हो गई है। Kondisi ini semakin menekan ekonomi domestik dan memicu kekhawatiran akan gelombang protes yang lebih luas. Di tengah situasi yang memanas, masyarakat mendesak pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga dan melindungi daya beli rakyat. Sementara itu, lebih dari 5 pekan konflik Amerika Israel dengan Iran belum juga ada tanda akan dibukanya Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas 20% kebutuhan minyak dunia. Parlemen Iran tengah menyusun rancangan undang-undang untuk menetapkan biaya bagi tiap kapal tanker jika melewati Selat Hormuz. Biaya $1 Amerika Serikat jika 1 unit kapal tanker mengangkut 2 juta barel minyak. Ini artinya harus membayar 33 miliar rupiah tiap kapal sekali melintas. Namun Iran tidak mau menerima mata uang dolar Amerika Serikat. Iran meminta pembayaran menggunakan mata uang Cina, yuan, atau menggunakan aset digital stablecoin. Meski kapal menyanggupi pembayaran, namun ternyata tidak serta-merta bisa melintas langsung. Kapal tanker harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Garda Revolusi Iran.